Renungan Sabtu 19 Juli 2025. Yesus hamba Tuhan yang lembut hati. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah yang siap berhadapan dengan berbagai tantangan. Ia berhadapan dengan kritik dan penolakan, bahkan persekongkolan antara ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk membunuh dia. Mereka membatasi Yesus berbuat baik, menawarkan kabar sukacita, dan menghadirkan damai sejahtera kepada dunia. Tantangan ini tidak membatasi semangat pelayanan Yesus. Ia tetap memberi kesempatan kepada orang banyak untuk mengalami kasih-Nya. Orang banyak mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ia memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Ia tetap komit pada misi perutusan Bapa-Nya, taat melakukan kehendak Bapa. Ia berbuat dan bertindak bukan mengikuti kemauannya tetapi kehendak Bapa. Ia tidak menolak untuk menderita dan bahkan disalibkan dan wafat di salib. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi semua orang, bagi segala bangsa. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius juga melukiskan Yesus sebagai hamba Allah dengan mengutip nubuat dari Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara-saudariku terkasih, nubuat Yesaya ini menekankan Yesus sebagai hamba Allah yang dikasihi dan berkenan di hadapan Allah. Ia hadir untuk membawa ketenangan, kedamaian. Ia memiliki karakter yang lemah lembut, sehingga bulu yang patah tidak dapat diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ia membawa keadilan dan pengharapan bagi semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Ia menempatkan hukum kasih di atas segala hukum. Kehadirannya menjadi sumber hidup dan berkat. Itulah Yesus hamba Allah yang lembut hati. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan di zaman ini? Menjadi hamba Tuhan di zaman ini dituntut komitmen untuk taat, menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani, dan melayani orang lain dengan kasih dan kepedulian yang tinggi. Kita juga dipanggil dan ikut sertakan dalam membangun dunia baru yang bernafaskan kasih, damai sejahtera, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Maka milikilah hati yang lembut dalam melayani dan berkomunikasi dengan sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan, sehingga ada harapan hidup baru bagi mereka. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tantangan bagi kita adalah mau menjadi hamba yang setia atau taat kepada perintah Allah, atau kita mengikuti tawaran dunia dan kehendak kita. Kita dengan rendah hati memohon kekuatan dari Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terangilah diri kami agar kami memiliki hati yang lembut dan penuh kasih serta peduli dengan sesama kami. Amin.